Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khatib berwasiat kepada diri pribadi juga kepada jamaah sekalian yang hadir di masjid ini untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat ini kita masih ada di bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram, salah satu di antara bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Para hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan manusia tidak bersyukur kepada Allah merupakan salah satu di antara misi utamanya iblis dan bala tentaranya dari setan bangsa jin juga setan bangsa manusia. Hal ini bisa kita baca di dalam Al-Quran Al-Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan salah satu di antara ucapan iblis ketika dia dilaknat dan diusir Allah Subhanahu wa taala dari surga. Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 16 dan ayat 17. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'irihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menyatakan, karena engkau telah menghukum diriku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka, yakni Adam dan juga anak keturunannya dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari belakang mereka, dari kanan dan juga kiri mereka. Kemudian di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pernyataan iblis ini, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara bentuk kejahatan iblis yang mesti kita waspadai. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa qalil min ibadiyasy syakur, sedikit dari para hambaku yang bersyukur kepada diriku. Oleh karenanya para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sekuat tenaga, semaksimal mungkin di dalam hidup dan kehidupan kita, berusahalah
untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Karena sejatinya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat tidak hanya bermanfaat untuk kehidupan dan untuk kebahagiaan dunia kita. Bahkan lebih dari itu juga sangat-sangat bermanfaat untuk keselamatan dan juga kebahagiaan kita di kehidupan akhirat. Oleh karenanya, para ulama kita memberikan nasihat bagaimana kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjaga hati ini, bagaimana menjaga lisan, menjaga harta, menjaga anggota badan kita, menjaga tingkah laku dan perbuatan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sekian banyak nasihat dari para ulama. Kita akan simpulkan. Yang pertama, siapa yang ingin selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia istiqamah di dalam belajar ilmu agama. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat melihat hakikat dunia ini sehingga dia tidak terbuai dengan kenikmatannya yang menipu, hanyalah mereka yang benar-benar memiliki ilmu agama. Bandingkanlah apa yang dinyatakan oleh seorang yang salih, Nabiullah wa Rasuluhu Sulaiman alaihi salam, dengan apa yang dinyatakan oleh Qarun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab dan juga dibinasakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabiullah Sulaiman adalah sosok manusia yang mulia. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, beliau juga seorang raja. Kita sama-sama mengetahui raja itu identik dengan keberlimpahan. Seorang raja identik dengan kemewahan. Seorang raja identik dengan fasilitas yang serba ada. Namun ternyata para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dengan bimbingan ilmu, dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman tetap menjadi sosok yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak kufur nikmat. Beliau tidak lupa daratan, keberlimpahan, kelebihan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya tidak menjadikan dia sombong, tidak menjadikan dia lupa daratan. Justru yang keluar dari lisannya yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml ayat 40, qala hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman berkata, ini adalah karunia dari Rabbku, liyabluwani, untuk menguji diriku, aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ucapan lisan yang berasal dari sumber hati yang terbimbing dengan ilmu dan wahyu, menyandarkan nikmat hanya kepada Allah. Sehebat apapun pencapaian yang didapatkannya, tidak menjadikan beliau lupa daratan. Coba bandingkan dengan apa yang diucapkan oleh Qarun, seorang yang kaya raya namun sangat sombong luar biasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah kisahkan di surat Al-Qasas ayat 78 bagaimana kalimat yang keluar dari lisannya yang menggambarkan kesombongan batinnya. Qarun dengan segala keberlimpahannya dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta kekayaan ini tiada lain karena ilmu yang ada pada diriku. Dia sombong dengan kapasitas dirinya. Padahal para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang kemudian memiliki ilmu pengetahuan tentang dunia ini, dia seorang ahli bisnis, dia seorang ahli ekonomi, atau dia seorang yang memiliki pangkat, jabatan, kedudukan, atau apapun dari gemerlap dunia ini, sejatinya itu adalah anugerah dari Allah. Manusia lahir tanpa ilmu sedikit pun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a.
Allah yang telah mengeluarkan kalian wahai manusia dari dalam perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu apapun. Hadirin ma'asyiral muslimin, ini semua hanya akan bisa dimengerti oleh mereka yang belajar agama. Hakikat dunia yang sangat menipu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah mengingat kematian, banyak-banyaklah mengingat kehidupan akhirat. Ini berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kenikmatan, yakni al-maut. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu jika sering mengingat mati, maka dia pun akan ingat, akan sadar bahwa segala kenikmatan yang ada pada dirinya, semua itu adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Beban yang nanti dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian pasti kamu akan ditanyai pada hari itu tentang semua kenikmatan. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat dunia, nikmat agama, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apakah kita mensyukurinya ataukah justru kita mengkufurinya? Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam sebuah hadis, "La tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'al an khamsin." Kaki anak Adam tidak akan bergeser pada hari kiamat nanti dari sisi Rabb-Nya sampai dia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnah. Pertama, dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Tentang masa mudanya, untuk apa dia pergunakan masa mudanya. Tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta tersebut dan kemana dia salurkan harta tersebut. Kemudian para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia pun akan ditanya tentang ilmunya. Apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya. Yang ketiga, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di antara wasilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, melihat orang-orang yang keadaan dunianya di bawah kita. Melihat ke bawah dalam urusan dunia. Ini konsep kebahagiaan. Ini konsep untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang memerintahkan kita untuk melihat orang-orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Kata Nabi, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian, maksudnya dalam urusan dunia. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan janganlah kalian melihat orang-orang yang ada di atas kalian dalam urusan dunia. Fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallah. Karena itu lebih layak bagi kalian untuk membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, secara hisiah saja orang itu kalau selalu melihat ke atas maka akan sakit lehernya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, secara maknawiyah jelas orang-orang yang selalu melihat dalam urusan dunia kepada orang-orang yang di atasnya, maka para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selama-lamanya hatinya tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia selalu merasa kurang, selalu merasa kurang sebesar apapun pencapaian yang telah dia dapatkan. Padahal para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nikmat yang ada pada dirinya saja bisa jadi itu adalah nikmat yang didambakan oleh jutaan manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini konsep yang sangat penting. Karena ketika orang dalam urusan dunia selalu melihat ke orang yang di atasnya, hadirin, dunia ini enggak ada habis-habisnya, enggak ada puas-puasnya.
Setinggi apapun level yang sudah kita capai, sebesar apapun cita-cita yang sudah kita gapai, manusia kalau melihat orang-orang di atasnya selalu merasa kurang. Karena dunia tidak ada habisnya. Nabi SAW menyatakan, "Lau anna libni Adam wadiyan min dahabin, ahabba an yakuna lahu wadiyani, walan yamla'a fahu illa turab, wa yatubu Allah ala man tab." Kata Nabi SAW, seandainya seorang anak Adam memiliki selembah emas, niscaya dia akan menginginkan lembah emas yang kedua. Tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya itu kecuali tanah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat bagi siapa saja yang bertaubat kepadanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل لجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأفضل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Berikutnya, di antara wasilah untuk orang selalu bersyukur kepada Allah, banyak-banyaklah bergaul dengan orang-orang miskin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagian orang memandang sebelah mata fuqara dan masakin. Bahkan sebagian orang tidak pernah punya pandangan sedikit pun terhadap kaum du'afa. Sebagian orang menganggap bahwa bergaul, berinteraksi dengan orang-orang miskin adalah virus yang membahayakan, menjadikan masa depan mereka semakin suram. Wal iyadzu billah. Ini anggapan yang tidak benar. Justru sebaliknya, ketika kita selalu bergaul dengan orang-orang yang di atas kita bahkan, maka selama-lamanya kita akan sulit bersyukur. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah adalah sosok pribadi yang senang berinteraksi dengan fuqara, masakin dan du'afa. Bahkan beliau pernah menyatakan, "Ubughuni du'afa." Carikan untukku orang-orang du'afa. Carikan untukku orang-orang du'afa. Fa innama turzaqun wa tunsarun bi du'afaikum. Karena sesungguhnya kalian itu diberi rezeki, kalian diberi kemenangan oleh Allah, kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kaum du'afa yang ada di tengah-tengah kalian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Anda orang kaya jangan sombong. Anda disebut kaya karena ada orang miskin. Anda jadi pejabat jangan pernah sombong karena Anda disebut pejabat gara-gara ada rakyat. Maka jangan lupakan fuqara, masakin dan du'afa. Justru kita diperintah untuk berbagi dengan mereka. Disitulah akan muncul di dalam jiwa dan raga kita rasa syukur kepada Allah. Perhatikan kaum du'afa. Ya, ketika mereka mendapatkan sesuatu yang bagi sebagian kalangan sesuatu itu nggak ada nilainya sama sekali, tapi ternyata mereka bersyukur kepada Allah sedemikian rupa. Kadang kita mendapati para hadirin, ada seorang tukang parkir. Mungkin rata-rata orang ngasih 2.000 perak. Sudah itu koin, ya, sampai jatuh-jatuhan ke bawah. Ketika dia misalkan mendapatkan ada yang ngasih 10.000 saja, Masya Allah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kadang dia tertegun. Kemudian lisannya refleks mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, sambil diangkat dua tangannya. Kemudian dia mengucapkan terima kasih kepada yang memberinya. Mobilnya dipandu dengan baik,
didoakan. Semoga Bapak selamat sampai tujuan, keluarga Bapak semuanya sehat afiat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, uang 10.000 bagi sebagian kalangan gak ada nilainya. Sebagian orang ngopi saja, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, satu cangkir kecil bisa 50.000, 60.000. Kita kalau melihat fenomena seperti ini, para hadirin, akan bersyukur hadirin. Ya Allah, sedemikian sederhananya orang bersyukur kepada Allah. Padahal mungkin dia mendapatkan sesuatu yang bagi sebagian besar kalangan gak ada nilainya sama sekali. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini mengingatkan kita semua dan memberikan peringatan bagi kita untuk tidak banyak mengeluh dalam hidup ini. Semangatlah untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya tidak ada satu detik pun di dalam kehidupan kita yang sepi dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.